Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada sudah on? Dimas sudah siap? Juana, Selfie, Hanif, dan Muhammad Iqbal. Di sini ada sekitar 5 orang ya, sama Ibu berenam. Apakah suara Ibu kedengar? Kita record ini. Iya, ya. Assalamualaikum Juana. Suaranya Suara Ibu kedengar nggak Juana? terdengar, Bu, Oh, jelas. ya. Terima kasih. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Di mana Juana? Posisi di Di kota rumah, di kota mana? Di kota mana? di Cilacap, Jawa Tengah. Oh, orang Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah. Iya, Cilacap. Iya, Bu. Salam kenal ya. Dimas Setiawan. Kenal juga. Ya, Bu. Oke, udah Ya, siap. Oke. siap, Dimas, Bu. ada di mana Dimas? Di Lampung, Bu. Oh, Lampung di Utara. Lampung. Lampung. Kemarin Ibu baru Ya, Lampung, Lampung. dari Padang. Dari Padang Oh, nyebrang. Padang. Nyebrang ke apa? Bakahuni ya? Aduh. Waduh. Ya, Bakahuni, Bakahuni. Bakahuni dari Merak ke Bakahuni ke Padang lumayan naik mobil pribadi sih ya lumayan ya Alhamdulillah ya karena sudah jam 17.00 Ibu langsung aja ke materi ya ya kita buka dulu dong buka dulu dong ya semuanya buka ya silahkan dibuka dulu semuanya boleh boleh saling kenal nanti ya. Tuh ada Dimas, ada Juana, ada Muhammad Iqbal, Selfie, Hanif. Hanif mana Hanif? Fotonya oke Hanif. Orangnya muncul dong. Selfie. Oh, masih kerja. Sinta. Sinta. Oke. Oke. Kita foto dulu deh. Iya, Bu. Oke. Ya, ini di record ya. Kalian di record. Jadi eh sebentar. Ibu. Ya, sebentar. Oke, ini berapa orang nih kita? Oke, ya ada lumayan lah 7 orang. Harusnya 20 orang ya satu kelas kita ya. Oke, oke. Ya, materi kita adalah algoritma dan pemrograman. Ya, ada yang belum mengumpulkan tugas? Siapa aja? Iqbal, terus siapa lagi? Selfie udah belum? Sudah. Belum, Bu. Alah, ayo. Tugas itu tanggal 3 loh selesainya. Kalau kalian nggak kasih, nggak apa buat tugas, nanti sayang gitu loh nilainya. Ya, Hanif mana Hanif? Ya, Hanif, halo Hanif, Abid, Hanif Abid ini Muhammad bisa Makin dekat dengar. semakin menantang, Bu. Iya, Makin dekat. kalian dasar. Ya nanti kalau nggak bisa masuk, gimana mereka dinilai? Ibu mau nilai nih, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kita bahas dulu deh.
Ibu akan membahas materi-materi dari materi pertama tentang algoritma dan pemrograman aja dulu ya. Java-nya mungkin web yang ketiga deh, masuk ke Java ya. Kalian Java di pertemuan 6, 7 itu kalian baca-baca dulu ya. Nah, seperti itu. Ya, Ibu share dulu tentang algoritma dan pemrogramannya ya. Oke. Apakah ini kelihatan? Kelihatan. Kan Bu. Oke. Kelihatan ya. Bentar. Ya. Ini. Oke. Nih. Oke. Tolong di mute yang Ibu, kalau Ibu nerangkan di mute dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian pertanyakan ya. Ya, aduh ini yang di belakang ada tukang jualan tahu. Oke. Algoritma dan pemrograman. Nama Ibu Rini Tisnawati ya, Eskom MT ya. Oke. Kemudian coba ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, besar ya. Oke. Algoritma dan pemrograman. Oke, deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah mempelajari dasar langkah-langkah dalam pembuatan desain atau rancangan pemecahan masalah secara struktur. Jadi algoritma itu adalah bagaimana kita merancang suatu program gitu ya, istilahnya program, tapi program sebelum kita mau buat program itu kan ada permasalahan di program di pembuatan tersebut. Nah, permasalahan tersebut, nah, tahap-tahapannya kita buat dengan cara algoritma, ya. Jadi seperti itu. Jadi algoritma itu adalah tahapan-tahapan untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, ya, artinya ya. Yang selanjutnya algoritma ini bisa diimplementasikan. Jadi kalau sudah kita buat algoritma ini bisa diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Ya. Jadi dan algoritma itu tidak bergantung pada satu bahasa pemrograman saja, bisa ke bahasa pemrograman yang lain. Ya. Kemudian nih, algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Ya. Sesuai dengan tujuannya gitu ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan langsung aja disalip ibunya ya. Oke, ini adalah daftar pustakanya ya. Kemudian, nah ini sama ya, urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman secara sistematis. Ya, itu dan terperinci. Nah, ya. Menurut Donald E. Knuth, ya, dalam bukunya berjudul ini ya, The Art of Computer Programming, algoritma itu ada 5 ciri katanya. Pertama yaitu kalau kita buat algoritma, harus membuatnya itu harus bisa berhenti gitu. Berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi algoritmanya harus bisa berhenti, programnya nanti harus bisa berhenti gitu ya. Jangan sampai kita buat algoritma yang tidak berhenti. Ya, itu adalah program yang tidak berhenti adalah program yang berisi algoritma yang salah katanya. Ya, salah berarti ya. Harus ada awal dan akhir gitu ya. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu atau berarti dua, ya tidak ambigu. Jadi yang namanya algoritma atau program itu adalah kalau di dalam bahasa sistem informasi itu adalah deterministik, pasti. Jadi tidak ambigu gitu ya.
Misalkan pernyataan kalikan P dengan sejumlah bilangan. Nah, ini sejumlah bilangannya itu berapa? Apa ini maksudnya kan? Ambigu kan ya? Ya. Nah, dapat bermakna ganda. Berapakah yang dimaksud dengan sejumlah? Nah, ini kan ya. Algoritma menjadi jelas jika langkah tersebut ditulis kalikan P dengan 5 buah bilangan bulat positif. Nah, ini jadi jelas. Oh, sejumlah langkah itu adalah PE5 gitu. Ya. Yang ketiga adalah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Ya, dia 0 atau lebih masukan. Ya. Kalau kita buat algoritma bisa aja gitu ya. Yang enggak ada yang diinput, hanya kita membuat alurnya saja gitu. Boleh, ya. Atau bisa aja lebih yang diinput. Algoritma yang keempat, algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran bisa. Ya, tidak ada output bisa gitu ya. Keluaran besaran yang memiliki hubungan dengan masukan. Ya, maksudnya ya. Algoritma harus efektif. Jadi setiap langkah harus sederhana sehingga dapat bekerja dalam jumlah waktu yang masuk akal. Jadi harus jelas gitu ya, efektif gitu ya. Karena algoritma kan langkah-langkah yang logis, yang terstruktur gitu ya. Jadi harus benar-benar ya istilahnya deterministik, pasti hasilnya harus pasti. Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Bu. Belum? Yang lain? Halo? Oke. Ah, Nah, ini adalah struktur dasar algoritma ini. Ya. Algoritma katanya di sini sebentar. Oke. Langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah. Sebuah algoritma dapat dibangun dari struktur dasarnya, yaitu ada kemarin ya, kalian lihat di materi juga sudah ada kan runtunan itu adalah atau disebut dengan sequence, urut gitu ya. Runtunan itu urut, ada pemilihan atau pengkondisian, pencabangan, selection, ada if nanti ya, ada if then else, atau bisa kita pakai dengan case nanti ya, case of ya. Kemudian ada yang namanya pengulangan. Jadi ada 3 struktur dasar algoritma, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Pengulangan itu repetition, repeat, mengulang. Ya. Oke, ya, runtunan. Nah, sebuah runtunan terdiri dari satu lebih pernyataan. Jadi runtunan itu urut maksudnya ya. Algoritma merupakan runtunan satu atau lebih instruksi. Instruksi yang tidak boleh tidak boleh diloncati. Ya, misalkan di sini adalah tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Kalau ulang tadi kan berarti pakainya repetition ya. Yang ketiga, urutan instruksi dilaksanakan pemproses sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritma ya. Kemudian akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Jadi kalau sudah terakhir berarti tahapan terakhir berarti output. Kalau kalian membuat algoritma itu selalu input, proses, output. Ya, input, proses, output. Inputnya apa nih? Nah, sudah inputnya, outputnya dilihat dulu boleh. Outputnya maunya kayak apa? Baru prosesnya inilah yang kita rancang. Dengan dirancang dengan algoritma. Setelah algoritma selesai, baru kita translate ke dalam bahasa pemrograman, misalkan Java. Ya, seperti itu. Oke. Contoh runtunan, ini program tukar isi. Ya, misalkan tuangkan air dari gelas A ke gelas C. Misalkan gelas A isinya kopi, gelas B isinya teh misalkan. Ya, gelas A isinya kopi, gelas B isinya teh misalkan. Ya, kita pengen tukar tempat nih antara gelas A dengan gelas B isinya yang ditukar. Berarti kita harus ada gelas C. Ya, gelas C. Ya, makanya yang pertama adalah tuangkan air ke gelas
dari gelas A ke gelas C. Nah, kita tuangkan ke C yang kita siapkan. Baru tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Nah, ya. Kemudian baru tuangkan air dari gelas C yang tempat yang kita pinjam tadi adalah ke gelas B. Nah, ini artinya tukar tempat. Ini runtunan ini nggak bisa misalkan langsung ke season yang kedua, tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Nggak bisa kan? Kopi sama teh nanti bercampur dong. Gitu ya istilahnya. Ya, seperti itu. Ya. Terlalu cepat Ibu Juana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Yang lain? Yang lain mana ini? Bisa, Bu. Aman, Bu. Aman. Oke. Aman Bu pokoknya. Siap. Ya. Oke, dilanjut ya. Ini untuk runtunan. Pemilihan, tadi kan runtunan, ada pemilihan. Ya, ini memilih kondisi jika, pakai jika ya. Nah, ini ya. Ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada suatu kondisi atau lebih di mana kita harus memilih salah satu ya. Begitu juga dengan program. Suatu saat kita perlu membuat suatu aturan melakukan pemilihan terhadap kondisi. Nah, ya. Misalkan di sini contohnya program pemilihan namanya judulnya adalah program pemilihan. Algoritmanya jika hujan turun, nah ini kan then pakai payung. Jika tidak pakai payung. Nah ini. Ya, berarti jika hujan turun dia proses tuh then-nya. Oh, kalau hujannya benar-benar turun dia pakai payung. Tapi ternyata hujan nggak turun. Berarti yang dicetak adalah, yang diproses adalah tidak pakai payung. Itu ya untuk pemilihan. Pengkondisian. Ya. Kemudian ini adalah pengulangan. Nanti lebih detail lagi ya. Nanti kita bahas. Pengulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan sebanyak beberapa kali. Dengan kata lain, pengulangan memungkinkan Anda menjalankan beberapa pernyataan hanya dengan melakukan ya apa? Bentar. Nih, hanya dengan menuliskan pernyataan satu kali saja. Misalkan, saya mau mencetak kalimat saya belajar logika dan algoritma, misalkan. Ya, sebanyak 100 kali. Nah, ini contoh algoritmanya adalah program tulis 100 kali, deklarasi I adalah tipenya integer. Untuk integer nanti tipe-tipe data nanti kita bahas ya. Algoritmanya adalah for I dari 1 sampai 1000 dan 1000 ya. Tulis saya belajar logika dan algoritma. Jadi satu statement kalimat ini kita bisa mengulang sebanyak 1000 kali. Nah, menggunakan statement for. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa notasi yang digunakan untuk menulis algoritma. Kemarin kita udah ada ya di situ ya di tugas-tugas atau diskusi ya. Cara kita menulis algoritma itu ada dua cara, yaitu dengan notasi dengan flowchart dan dengan cara pseudocode. Ya. Nah, kalau misalkan flowchart, nah ini seperti ini dia. Mulai baca bilangan. Bilangan mod 2 sama dengan 0. Ini kita mau kasus menentukan bilangan genap atau ganjil ya di sini. Mod itu adalah sisa hasil bagi ya. Kalau namanya kondisi, ini bentuk kondisi seperti ini adalah bentuk kondisinya adalah true false, benar atau salah. Misalkan, kan kita membaca bilangan dulu. Nah, masuk ke true false, benar atau salah, kondisi ya.
bila mod 2 sama dengan 0, ya, bilangan mod 2 dibagi 2 sama dengan 0, ya, mod 2 sisa hasil bagi kalau misalkan 5 mod 2 berarti 1, sisanya 1 gitu. 5 ya dibagi 2 mod 2 berarti sisanya 1 gitu ya, mod ya, sisa hasil bagi. Kalau ya, nah ini berarti dia bilangan genap. Kalau 0 ini harusnya ada tulisan ya, ini Ibu ketinggalan ya, harusnya tulisan ya. Kalau ya berarti tulis pesan bilangan genap, kalau tidak berarti tulis pesan bilangan ganjil, baru selesai. Nah ini ya. Nah ini juga untuk kemarin banyak tugas-tugas yang nggak paham apa ya. Coba cek lagi nanti. Kalau yang namanya kondisi ini adalah harus ya atau tidak, 2 ya atau tidak. Ya, jangan langsung masukin ke sini ya. Tuh. Seperti itu. Ini adalah ya. Kemudian kalau itu kan notasi yang pertama atau flowchart. Ada notasi yang kedua yaitu dengan menggunakan spedocode, notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya bisa bahasa Pascal, bisa bahasa C itu mendekati Java ya, seperti itu ya. Nah, setiap penulisan dari spedocode selalu judul, deklarasi, algoritma. Ya dibagi menjadi 3 bagian ya nanti ya. Program cek bilangan genap. Deklarasi bilangan adalah tipenya integer. Ya, variabel yang mau kita pakai itu tipenya integer. Algoritma read bilangan. Read itu untuk menginput. Makanya pseudocode itu biasanya didekatkan ke dalam bahasa pemrogramannya. Ya, ada read, ada write. Ya, read, write. Read itu menginput, ya, menginput data, ya. Setelah kita masukkan bilangan, baru dicek apakah if bilangan mod 2 sama dengan 0, then jika tidak, then berikutnya kalau iya, write bilangan genap. Jika tidak, berarti kalau misalkan ini ternyata bernilainya 1, berarti dia ke else bilangan ganjil, NI. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan enggak? Enggak? Bu, maaf mau nanya boleh? Boleh. Terkait yang pseudocode, kalau dilihat kan saya coba cek juga di modul ya, itu sebenarnya dari pseudocode ini tuh ada penulisan yang wajib nggak sih? Misal kayak dari materi yang di output apa, yang di show di sini ya, itu kan ada deklarasi titik 2, terus di bawahnya ada algoritma titik 2. Sedangkan di modul itu Nggak sendiri ada ya? nggak ada yang algoritma deklarasi, ya ada, tapi Ya. algoritmanya itu nggak ada. Nah, sebetulnya pseudocode ini tuh bebas atau ada syaratnya gitu, Ya. si apa urutan-urutannya penulisannya kayak gimana gitu, Bu. Oke, ya. Sebenarnya yang namanya algoritma itu, notasi algoritma itu kan bisa menggunakan flow map atau pseudocode. Kalau pseudocode itu dalam bahasa kita lah istilahnya, ya. Nah, kalau ibu pengennya kalau pseudocode itu dalam bahasa kita, tapi kita mendekatkan ke bahasa pemrograman. Sebenarnya boleh aja sih, boleh gitu pakai misalkan kayak kemarin tuh 1 apa dikerjakan 1 ya kan, ini apa misalkan baca bilangan 2 pengecekan apakah bilangan bisa habis dibagi 2 gitu kan. Kalau iya, kata yang ketiga, kalau iya dia kemana gitu kan. Oh ternyata bilangan genap. Jika tidak bilangan ganjil. Bisa dengan kalimat seperti itu gitu loh. Tapi karena kita mendekati ke bahasa pemrograman biar lebih rapi, tolong rubah ke dalam bentuk seperti yang Ibu mau nih, seperti ini nih. Lebih rapi gitu loh.
Judulnya apa nih? Misalkan, oh mengecek bilangan genap. Oh, program cek bilangan genap. Deklarasi, biasanya deklarasi nanti diisinya, baru algoritmanya dulu. Apa aja nih? Oh, pertama kita harus input. Nah, seperti itu. Boleh. Sebenarnya kalau untuk pemula yang kemarin boleh gitu. Tapi yang berikutnya tolong dirapihkan lagi aja gitu. Gitu. Berarti bentar, yang nextnya di Mm-mm. pseudocode Mm-mm. kondisi titik dua itu kita hanya buat pertama deklarasi, Mm-mm. kedua algoritma. Mm-mm. Ya, judul ya. Udah. Judul ini Oh tuh iya, sorry, program. judul Nah, judul program ya, judul deklarasi algoritma. Ya, algoritma. lebih Udah itu. lebih mendekati ke Iya. program ya. Soalnya kalau penulisan yang ngelihat BMP tuh kayaknya kayak while kita di awal harus pakai perulangan. Kalau Mm-mm. if di awalnya sebelumnya kita harus pakai kondisi dulu gitu. Kebayang nanti Mm-mm. kalau misalkan kita di dalamnya ada select case gitu kan. Mm-mm. Kalau Mm-mm. apa gitu jadi Mm-mm. lumayan gitu Nah, penulisannya. kenapa? Boleh sih sebenarnya itu sih ya. Kan yang penting kita buat algoritma dan nanti kan kita serahkan ke bagian yang mentranslate ke dalam bahasa pemrograman dan dia pun harus tahu gitu loh. Harus paham apa yang kita tulis gitu. Nah, sebaiknya pada apa kita buat yang kalau ibu mah buatnya seperti ini karena setiap orang yang mau nge-translate ke dalam bahasa pemrograman lebih paham gitu loh. Oh, deklarasinya sudah ada, kan dia tinggal nyontek aja gitu. Iya. Ya, Ya maksudnya di awal cuma variabel aja gitu kan. variabel aja ya. Nah, ini kita udah Iya. boleh di sini nanti kan tertulis var gitu ya kalau di dalam bahasa Pascal gitu ya. Var. Hmm. Ya, begitu juga Java nanti. Oke, ada lagi. Berarti kalau ini maaf Bu, kalau inisialisasi pun di dalam deklarasi aja ya. Ya, di deklarasi, inisialisasi awal boleh di inisialisasi misalkan biasanya di algoritma kalau ibu mah. Kalau Oh deklarasi gitu. ini adalah tipe data. Boleh. Oh, berarti contoh Nah, misalkan kayak ini kan deklarasi bilangan mm-mm, integer. mm-mm, Maka nilai bilangan integer itu inisialisasinya misalkan nol. 1. Oh ya, mm-mm. Ya, Ya, boleh lah. itu Oh, ya gitu. biasanya ibu letaknya di algoritma karena itu udah masuk algoritma. Kalau deklarasi itu untuk menentukan tipe-tipe data aja, Oh, oke. gitu. Oke, Ya, Bu. Baik, Bu. nanti Makasih, kan Bu. pada waktu prakteknya di bahasa pemrograman Java, ya nanti kita lihat lagi gimana, boleh nggak nyampur gitu ya? Bisa, Iya. bisa terjadi itu bisa nyampur gitu. Ya, Oke. Baik. oke. Ada lagi. Ini siapa namanya? Ah, tadi siapa? Stop dulu ya. Bentar. Iqbal, Iqbal, Bu. Oh, Iqbal. Iya, Iya. Iqbal. Ada lagi yang lain? Oh, sudah banyak. Berapa orang nih? 10 orang. Oke, Alhamdulillah. Ada lagi sebelum dilanjut? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ini kita 1 jam lebih kali ya. Kita coba ya, karena katanya harus 2 jam. Oke. Bentar. Oke, kita udah sampai. Yang lain boleh ya? Mau tanya? Nice, bentar. Oke, ini udah jelas ya? Oke. Nah, perbandingan notasi 1 dan 2. Kalau notasi 1 kan diagram alir lebih menggambarkan aliran instruksi di dalam program secara visual ketimbang memperhatikan struktur program. Jadi gambar lah ya, diagram dalam bentuk gambar. Notasi algoritmik dengan diagram alir cocok untuk masalah yang kecil. Jadi kalau untuk masalah yang besar, kita sulit untuk menggambar yang apa, misalkan apa,
menghabiskan kertas lah ya kalau itu ya, menghabiskan apa tempat gitu loh ya, dan karena membutuhkan berlembar halaman kertas katanya gitu ya. Kemudian konversian translate notasi algoritma ke notasi bahasa pemrograman juga cenderung relatif agak sukar kalau kita dalam bentuk flow map, flow chart gitu ya. Seperti itu notasi untuk pertama atau flowchart. Kalau notasi kedua, yaitu keuntungan menggunakan notasi pseudocode adalah kemudahan mengkonversinya, mentranslate-nya ke notasi bahasa pemrograman, karena terdapat koresponden antara setiap pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Yang tadi ya, kita pakai misalkan kita translate ke dalam bahasa pemrograman Java misalkan. Nah, itu sudah dimengerti gitu, read. Misalkan read itu apa? Nanti kita lihat di Java pakai apa. Misalkan ya write, ya print, misalkan ya. Bisa kita pakai notasi-notasi yang mendekati ke dalam bahasa Java. Ya, seperti itu. Dan kalau untuk pseudocode itu lebih bagus kalau programnya besar, lebih bagus pada pakai pseudocode. Tapi kalau programnya kecil, bisa kita pakai notasi flowchart. Itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini pada berkurang nih. Kok 8 orang. Oke. Ini aturan penulisan algoritma yang tadi ya, sebenarnya judul algoritma berisi nama penjelas algoritma, deklarasi, mendefinisikan semua tipe, variabel, fungsi, dan prosedur. Kemudian algoritma yaitu bagian utama algoritma, yaitu sekumpulan perintah untuk menyelesaikan permasalahan, ditulis dengan notasi tertentu atau standar tadi ya. Ini aturan penulisannya aja. Oke. Yang berikutnya adalah contoh. Nah, ini. Tulis algoritma untuk menulis atau mencetak nama sesuai input dari keyboard. Kayak tadi ya. Program cetak nama, program untuk mencetak. Nah, kalau kurawal gini, ya, itu artinya keterangan. Mencetak nama sesuai dengan input dari keyboard. Ya, deklarasi nama dan string, misalkan. String, ya ininya tipe nama, variabel nama itu adalah string. Algoritma, write, masukkan nama Anda. Baru read. Kalau write itu, kalau istilahnya write itu untuk mencetak kalimat yang ada di dalam tanda petik ini. Ya. Kalau read adalah untuk menginput namanya ke dalam variabel nama ini. Nanti pada saat kita write nama Anda, ya, nama. Nah ini. Nanti misalkan saya menginputnya namanya, masukkan nama Anda, saya tulis di sini Yudi. Berarti cetaknya nama Anda Yudi. Nah. Ya. Oke. Oke. Nah, ini buat algoritma untuk, ini adalah latihan runtunan ya. Misalkan buat algoritma untuk menampilkan nama yang diinput dari piranti masukan atau keyboard yang diikuti dengan kalimat hello. Ya. Nah, kalau kita coba di sini, kita coba ya. Nah, gitu. Berarti judulnya adalah misalkan program apa? Hello misalkan ya. Hello. Ya, ini adalah judulnya ya. Kemudian deklarasi ya. Deklarasinya, kemudian di sini algoritma. Nah, seperti itu. Ya, berarti dia mintanya tadi apa? Buat algoritma untuk menampilkan nama yang diinput dari piranti masukan atau keyboard diikuti dengan kalimat hello. Nah, ini berarti kita nginput dulu. Ya, berarti kita masuknya ke sini, misalkan
Ya, read nama. Atau bisa nggak kita pakai NM? Bisa aja ya. NM misalkan. Ya. Enter kemudian ikuti dengan kalimat hello kan gitu ya. Read NM atau bisa aja kita tulisnya di sini masukkan nama Anda. Ya. Write ya. Masukkan nama Anda misalkan. Nah, kurung tutup. Kalau misalkan kalau mau dideketin juga boleh. Di koma boleh, tanpa juga nggak apa-apa. Ini kalau algoritma bebas ya. Nah, seperti ini. Nih, read nama. Kemudian katanya Piranti masukkan ikuti dengan kalimat hello. Nah, baru nanti katanya dicetak. Setelah kita input gini. Write ya. Nama Anda pakai tanda petik. Sorry, bukan kan hello diikuti kalimat hello ya, sorry. Hello. Hello, koma, NM. Nah, seperti itu. Nah, sekarang variabel yang dipakai adalah NM. Nah, baru kita tulis di sini nanti. Ya, baru kita tulis di sini. NM adalah apa? String. Nah, seperti itu. Ya, NM adalah string misalkan. Oke. Nah, ini kita kalau buat algoritma itu harus dirapihkan. Jadi kita kelihatan hasilnya gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, itu soal yang pertama. Oke. Ada pertanyaan di sini? Cara membuat algoritma? Silahkan. Sini ada yang bertanya? Oh, maaf nanya lagi. Ya, mangga, mangga. Silahkan. Kalau di situ kan write masukkan nama Anda, tapi nggak ada bagian untuk memasukkan apa yang diinput itu ke dalam variabel NM. Kalau misalkan kita tambahin di bawahnya atau misalkan di atas itu pertamanya jadi NM sama dengan write masukkan nama Anda itu kayak gitu boleh nggak ya? NM titik dua. Gimana maksudnya? NM sama dengan write masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Enggak dong. NM itu kan harus diinput. Ya, kan dia mintanya di sini soalnya. Buat algoritma untuk menampilkan nama yang diinput dari piranti masukan. Jadi penginputannya dengan menggunakan read. Ya, jadi write masukkan nama Anda ini kalimat yang muncul. Ya, read nama NM berarti nanti kalimat yang kita masukkan itu masuk ke dalam variabel. Variabel itu wadah ya. NM. NM itu tipenya string. Oh, berarti bagian read NM itu bagian dia masukin variabelnya. Oh. Masukinnya gitu. Kalau ini untuk tampilannya, right, gitu ya.
Ya maksud itu tuh kan biasanya kalau sorry kebayangnya tuh kayak NM sama dengan right gitu. Jadi seolah-olah kayak NM itu akan diisi oleh nil hasil dari apa yang diurai. Mm-mm. Apa yang di input, Mm-mm. ya, apa yang di input, read kan gitu, read itu maksudnya write Oh itu. berarti masuknya di read ya? Mm-mm. Read itu istilahnya, ayo masuk, silahkan masukkan gitu loh, masukkan di NM, tempatnya di NM gitu. Nama misalkan NM-nya saya isi dengan Budi. Nah, nanti pas dicetak bawahnya write hello NM kan, NM-nya nanti yang muncul adalah Budi di sini. Hmm. Oke Bu. Gitu. Ya, jelas Iqbal. Yang lain dong? Yang lain sudah pahamnya? Oke, kita lanjut. Oke, nah ini nomor buat program yang membaca dua buah nilai untuk peubah A dan B. Jadi ada nilai sebelumnya pertukar ini adalah nilai A dan 8 dan nilai B adalah 4. Maka setelah pertukaran nilai A sama dengan 4 dan nilai B adalah 8. Tadi ini sama seperti tadi tukar tempat ya, program tukar tempat. Nah, itu. Oke. Seperti tukar tempat ya ini ya, yang kedua, yang tadi. Kemudian yang ini juga buat program untuk menghitung luas lingkaran. Di mana nilai jari-jari dimasukkan dari keyboard. Nah, input kan, masukkan jari-jari kan gitu ya. Read, write, masukkan jari-jari lingkaran. Ya. Kemudian read R misalnya. Setelah itu nilai hasil perhitungan luasnya ditampilkan. Luas lingkaran kan VR kuadrat, gitu ya. Seperti itu. Nanti kita coba. Ini nanti modul ini nanti Ibu kirim lah ya. Kirim ke, ke tempat mana ya, pertemuan berikutnya aja nanti. Untuk latihan ya. Seperti itu. Oke. Yang ke kita ini dulu. Berikutnya aja dulu ya. Nanti kita selesaikan yang kedua dan ketiga. Nah, di sini ada notasi pengkondisian atau pencabangan. Ya, tadi kan struktur dasar algoritma itu ada runtunan, ada pencabangan atau kondisi, ya, condition, ya. Nah, algoritma pencabangan dibagi berdasarkan kasusnya. Ada satu kasus, kalau satu kasus if then aja, kalau dua kasus if then else, kalau tiga kasus if then else, bisa pakai case. Bisa pakai if then else ya bertingkat atau juga bisa pakai case of. Ini case of. Ya. Bentar. Ya. Oke. Kemudian kita coba satu kasus yang berikutnya. Nah, ini satu kasus misalkan. Tulis algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat dari suatu piranti masukan, diminta mencetak bilangan genap jika bilangan tersebut genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua, kayak tadi ya, satu kasus. Write, masukkan bilangan. Nah, read, bill. Bill adalah tipenya integer, deklarasinya ya, dideklarasikan. Jika billnya mod 2 sama dengan 0, then, if, then. Berarti ini ya, write bilangan genap. Jika tidak, nggak ada else di sini. Langsung and if, terakhir gitu ya. Kalau tidak, nggak ada. Ya, itu adalah satu kasus. Ya, ini bilangan genap. Jika bilangan tersebut genap. Nah, dia nggak ada jika tidak. Kalau ada jika tidak, berarti dia ada dua kasus. Ya, dari sini ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum Bu, izin Oh, tanya. oh, mangga. Siapa? Mustafa Bu, Mustafa. Oke. Mangga, itu Mustafa. untuk
pemilihan deklarasinya kan sekarang ini pakai integer. Kalau yang tadi tuh pakai String, apa yang tadi? string. String. Itu Mm-mm. cara pemilihannya itu gimana, Bu? Nah, itu nanti ada tipe-tipe data ya, tipe data. Ada kalau string itu kalimat dalam satu kalimat, misalkan ini kan nama Budi dalam satu deret angka gitu ya, huruf ya. Nanti Ibu bahas di coba Ibu bahas dulu ya. Kalian mau tentang sebentar. Oke, kita stop dulu. Masih ada bingung di sini ya, bentar. Kita share. Nah, ini. Ya, ini tipe data. Kelihatan nggak di sini? Belum, Bu, belum muncul ini. Belum muncul? Ini belum muncul. Sekarang udah muncul? Sudah, Bu. Oh, Sudah. Nah, itu namanya tipe data. Tipe data itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tipe dasar dan tipe bentukan. Ada tipe dasar dan tipe bentukan. Nah, ada tipe dasar. Tipe dasar itu ada bilangan logik. Bilangan logik itu true false. Biasanya tertulisnya true itu kalau ke dalam bahasa mesinnya itu 1. Kalau false 0 gitu. Ya. Jadi domain nilainya adalah true dan false. Nah, kondisional ya. Operatornya adalah not, and, or, XOR. Nah, ini adalah tipe dasar. Tipe dasar itu tipe yang dasar sekali gitu ya. Tidak ada bukan hasil dari kolaborasi lah, bukan hasil dari kolaborasi, dia dasar ya. Kemudian ada tipe bilangan bulat atau disebut integer. Ya. Jadi kalau variabelnya bilangan bulat berarti dia integer itu di antara nilainya adalah minus 32768 sampai 32767. Jadi ya, ini integer. Integer itu bulat, nggak ada pecahan. Nah, ya. Operator bilangan bulatnya adalah tambah, kurang, kali, bagi, mod. Nah, ya. Kemudian operasi relasi yaitu lebih besar, lebih kecil itu bisa dipakai di bilangan integer. Ada lagi yang bilangan dasar yaitu bilangan real atau real ya. Real. Bilangan real adalah bilangan yang mengandung pecahan. Jadi kalau misalkan kira-kira isinya adalah bilangan real atau bilangan pecahan. Nah, itu pakainya real tipenya. Ya. Operasi aritmatiknya tambah, kurang, kali, bagi, mod juga boleh. Operator pembagi ya. Yang berikutnya adalah 4 adalah karakter. Nah, ini adalah karakter char. Tipe ini adalah tipe yang termasuk sebuah huruf abjad ya. Tanda baca, tanda petik ya. Tanda petik ini berarti dia dianggapnya abjad. Ya. Nah, tipenya adalah char. Misalkan Y satu huruf, biasanya kalau karakter itu satu huruf. Nah, itu yang disebut dengan tipe dasar. Ya, tipe dasar. Ada pertanyaan nggak tipe dasar? Enggak. Mustafa, gimana? Cukup, Bu. Aman, Oke, Bu. aman. Nah, ada tipe bentukan. Nah, tadi kan string itu di mana, Bu? Gitu ya. String itu ada di tipe data bentukan. Nah, tipe data bentukan yang dibentuk. Kenapa dibentuk? String itu kan kumpulan dari beberapa char. Ya. Ada tipe dasar yang diberi nama dengan nama tipe baru. Nanti kita belajar di sini ya. Ada tipe struktur. Nah, ini tipe dasar yang diberi nama tipe baru. Nah, ini misalkan ini type bilangan bulat, integer, X adalah bilangan bulat. Nanti sambil ini aja nanti ya, tipe terstruktur adalah record misalkan. Record itu juga tipe ya. Nanti kita bahas itu lebih dalam lagi. Ini secara global aja integer adalah tipe dasar ya.
Kalau string adalah tipe bentukan. Ya, seperti itu. Oke, kita stop aja yang ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. No. Makasih, Bu, infonya, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Yang lain? Ini 8 orang tadi kayaknya ada berapa? Belas gitu ya? Kepental kah? Oke. Oke, kita lanjutkan untuk yang ini karena maghrib. Biarin ya, kita lanjut aja dulu ya sampai 6:30 ya. Bentar. 6:30. Bentar. Oke. Bentar. Oke. Bentar. Nah, ini ada if then else. Itu ya. Ada kalau 3 kasus if then else case of. Oke, kita coba yang berikutnya yaitu satu kasus tadi udah. Nah, ini 2 kasus. Nah, ini. Ya, kalau 2 kasus gini. Write, masukkan bilangan. Read bill. Jika bilangan mod 2 dibagi 2 sama dengan 0, then write bilangan genap. Jika tidak, berarti ganjil. Nah, ini adalah 2 kasus ya. Karena dia mengatakan bilangan genap atau bilangan ganjil, berarti 2 kasus. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah 3 kasus. Nah, kalau 3 kasus seperti ini. Bilangan bulat atau lalu menentukan apakah bilangan tersebut positif, negatif, atau nol. Nah, ngecek nih apakah itu bilangan positif, negatif, atau nol misalkan. Ya, judul, program cek bilangan, deklarasi bill integer, write masukkan bilangan, misalkan. Read bill. Jika billnya lebih besar dari 0, then write bilangan positif. Kalau billnya yang kita masukkan itu ternyata misalkan 5, apakah 5 lebih besar dari 0? Ya, berarti kecetak bilangan positif. Keluar dia selesai dari I. Ya. Kalau tidak, berarti else dia di sini. Apakah bilangannya lebih kecil dari 0? Minus, berarti ya. Dan bilangan negatif. Jika tidak, berarti bilangan 0. Ya, kalau nggak positif, negatif ya bilangan 0 ya. Di antara itu kan. Nah, if ini, and if-nya ini yang di awal, yang bill lebih besar dari 0, and if-nya di akhir. Bu, maaf Bu, Ya, ya. Silahkan. nanya. Ya. Yang bagian write bilangan positif, Hmm. itu kalau misalkan kita ganti jadi print, Print boleh. bisa nggak? Mana? Bisa ya? Mana? Nih, print bilangan Iya, positif. Write-nya print diganti bilangan print. positif. Iya gitu. Oh, boleh. Boleh. Kita dekatkan aja ke Soalnya kalau bahasa. saya ngelihat kalau buat saya pribadi, ya Mm-mm. kayaknya write kesannya tuh kayak write itu kayak inputan gitu, Bu. Write itu biasanya untuk read baru menginput. Kalau write mencetak gitu. Istilahnya kalau di dalam Oh, bahasa C, bahasa Pascal, ya oh gitu. seperti itu. Oke. Kalau di dalam bahasa Java, print ya, boleh. Boleh, silakan. Tidak apa-apa kan Ibu juga melihat tugas-tugas kalian yang mendekatin, pokoknya bisa dipahami, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau bisa diruntun nih judul deklarasi algoritma, berarti lebih enak ya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Ada lagi kah yang lain? Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Nah, ini kalau solusi untuk struktur case of, yaitu gini. Ya, misalkan dia pengen mencetak kalau right masukkan angka dari 1 sampai 4 katanya.
Read A, A-nya dimasukin nih, ya, ke dalam A. Di sini dicek A itu bernilai apa itu. Kalau misalkan dia bernilai 1, kecetaknya ini, write 1. Kalau dia bernilai 2, berarti kecetaknya 2. Dan seterusnya sampai dia 4. Kalau di sini ditulisnya 5, berarti order ways. Order ways itu berarti angka yang Anda masukkan salah. Baru end case. Case itu seperti itu. Ya, jelas ini? Jadi kalau lebih dari 3 itu atau 4 lah ya, lebih dari 3 itu sebaiknya pakai case, ya, seperti itu. Case of. Oke, seperti itu. Ini latihannya. Buatlah algoritma untuk membaca sebuah karakter dan menentukan karakter yang dimaksud adalah karakter A atau bukan. Nah, pakai if di sini ya. Seperti itu. Ya. Berapa ini nih? Berapa kita lihat sini. Berapa kondisi? Ya. Berapa kondisi dia? Atau berapa kasus istilahnya? Yang pertama berapa kasus? Coba ada yang bisa? Halo? 2 kasus ya, Bu. Halo, Bu. Iya. 2 kasus. Ya. Ada yang 1 kasus? Ya, 2 kasus ya, benar ya. Kenapa di sini karakter yang dimasukkan adalah karakter A atau bukan, gitu kan? Wah, gitu. Kemudian yang kedua, buat algoritma untuk membaca sebuah bilangan bulat dari suatu papan ketik, lalu mencetak pesan bahwa bilangan tersebut lebih besar dari 100. Jika bilangan tersebut adalah lebih besar dari 100. Ini berapa kasus? Nomor 2. Halo? Nomor 2 berapa kasus? 2 kasus, Bu. 2, Bu, 2. Ya, kenapa 2? Karena itu lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 100. Ya, karena dia mau mencetak kalimat bilangan tersebut lebih besar dari 100 atau kan gitu ya. Jika bilangan tersebut lebih besar sorry, yang mana yang kedua adalah berapa kasus? Sorry. 1. Berapa kasus? Tadi buatlah algoritma manca dan ketik ya bilangan tersebut lebih besar. Berarti ini 1 kasus kan? 1 if 2 output. 1. Enggak dong. Outputnya 1. Nih lihat di sini. Lalu mencetak pesan bilangan tersebut lebih besar dari 100. Jika bilangan tersebut adalah lebih besar dari 100. Ya kan dia nggak bilang bahwa jika tidak gitu kan? Ya kan dia lebih besar dari 100. Ya ngecek aja kalau dia lebih besar dari 100. Oke, tapi kalau tidak ya udah selesai gitu loh. Nggak ada else gitu. Paham nggak? Ini jangan kejebak sama karena dia ada 2 jika bilangan tersebut ya kan? Jika tidak gitu ya. Gitu. Nomor 3 apa? Buat algoritma untuk membaca angka tahun Masehi dari papan ketik lalu menentukan apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Nah, ya bisa ini adalah 1 kasus. Yang keempat, buat algoritma untuk menentukan bilangan yang dimaksud adalah habis dibagi 5. Jika bilangan tersebut habis dibagi 5, maka pesan tertulis bilangan habis dibagi 5. Jika tidak, nah ini baru 2 kasus. Ya. Yang kelima, berapa kasus ini? Apakah wujud air tersebut dalam keadaan padat, 3. cair, gas? Ada 3 kasus. Gitu. Jadi tinggal di input gitu ya. Bisa ya. Nanti ini
Ini tadi Ibu nanti ini aja dulu. Oke. Nah, notasi pengulangan. Nah, tadi kan notasi kondisional ya. Notasi pengulangan, struktur kontrol pengulangan terdiri dari for, while, repeat. Ya, pengulangan ya. Bisa for itu harus pasti. Ya, dari nomor berapa sampai nomor berapa itu harus pasti. While selama kondisinya benar, maka dia proses. Kalau tidak, ya kan. Repeat itu adalah ulangi, proses dulu, baru cek. Ya. Until sampai dengan. Nanti ya, kita lihat di sini. Ini pernyataan for adalah pengulangan yang paling sederhana. Pengulangan ini dipakai jika kita mengetahui berapa kali pengulangan akan dilakukan. Bentuk umum pernyataan for ada dua macam, yaitu ada yang menaik atau ascending, ada yang menurun descending. Ya, kita cek di sini, kita lihat. Ini untuk yang mencetak angka misalkan dari 1 sampai 10, maka algoritma programnya adalah ini menaik ya, ascending, karena mencetaknya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ya, program tulis nomor, deklarasi nomor adalah integer tadi ya, tipenya integer ya. Algoritma adalah for, nomor diisi oleh 1, nomor yang ke 1 itu sampai 10. Lakukan write nomor, kecetak tuh angka 1. Nanti and for muter lagi dia ke for nomor. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak di sini? Oke. Oke, ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Bu, maaf. Ya, ya, mangga. Itu ada apa ya, notasi tanda panah Nah, ya. ke kiri. Ini ya, nomor ya. Iya, Nah, ini namanya assign. Assign. Eh, nomor ini kalau misalkan ini bisa kita tulis misalkan nomor. Nah, ini titik 2 sama dengan misalkan 1. Nah, ini juga titik 2 sama dengan ini bisa pakai anak panah. Titik 2 sama dengan itu bisa pakai anak panah seperti ini. Nah, ini sama. Nomor titik 2 sama dengan. Ya. Maksudnya adalah nomor diisi oleh 1. Atau 1 diisikan ke nomor. Gitu ya. Istilahnya. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Mustafa? Iqbal, Bu. Iqbal ya, masih Iqbal. Oke. Gitu, Iqbal? Jelas Iqbal? Paham Iqbal? Kalau misalkan Bu, penulisan for-nya itu Hmm. eh saya kurang tahu ya ini maksudnya for-nya itu penulisannya pakai bahasa apa. Tapi Hmm. kalau yang lain tanpa ada assignment gimana ya? Boleh nggak ya? Oh, maksudnya for 1 to 10 gitu. Iya, begitu. Kalau for harus ada variabel yang diulang. Variabelnya apa? Di sini loh. Ya kan? Harus ada yang diulang apa ini pengulangan. Ya, Nah, inisialisasi istilahnya. Ini adalah maksudnya adalah inisialisasi. Nomor diisi oleh 1 sampai 10 gitu. Nah, seperti itu. Mungkin cara penulisannya setiap bahasa pemrograman berbeda sih, Mbak. Enggak aja sih kalau bahasa pemrogramannya bisa memahami, ya kan? Kalau kita kan algoritma, jadi kalau algoritma itu harus jelas for-nya variabelnya apa, gitu. ya kadang kan soalnya biasanya gini Bu, apa kayak nomor kan inisialisasinya di awal tuh. Mm-mm. Udah emang dari Mm. awal tuh kita udah Mm. ada nomor sama dengan pakainya. Mm-mm. Misalnya, Titik 2 sama dengan ada, ya sama dengan ada, iya.
Ya, kadang suka sama dengan aja sih kalau di ini. Ya Nomor sama tergantung. dengan satu gitu. Mm, mm, mm. Berarti nanti for nomor sama dengan atau lebih besar daripada 10, lakukan apa gitu. Oh, itu tuh pakai if. Lain, Mbak. Pakai if. Nah, itu kalau kalau for itu dia adalah untuk counter. Nggak ada lebih besar. Nah, kalau while ya bisa, Mbak. While kan di sini untuk eh, apa pengulangan itu ada for, while, repeat. Ya, kalau for itu adalah untuk counter, misalkan kita harus pasti kita mau mengoperasikan misalkan misalkan untuk data keberapa misalkan. Saya mulai dari data pertama berarti for n sama dengan 1 tuh misalkan. Tuh berapa banyak data yang akan kita olah nih 10 misalkan. Tuh 10 lakukan apa yang diinginkan gitu. Kalau for itu harus ada awal dan akhirnya seperti apa. Tapi nanti kalau kita lihat untuk while, ya ini ya. Ini dulu for dulu. Nah, for itu selalu gini, Mbak. For nomor diisi oleh 10. Down to kalau dia menurun pakainya down to 1 misalkan. Do lakukan write nomor. Jadi nanti 10, 9, 8, 7, 6 sampai 1. Itu for. Jadi for tuh harus jelas dulu awal dan akhirnya seperti apa penomorannya. Nah, lain halnya dengan while. Nah, jadi mungkin while yang ini. Ya, misalkan algoritma untuk menampilkan angka sesuai dengan angka yang diinput dari keyboard. Program akan berhenti jika user menginput angka 0, misalkan. Nah, ini kan? Bentar, kita perbesar deh. Nah, kayak gini. Cetak angka, deklarasi I, koma angka adalah integer, algoritma. Masukkan angkanya. Read angka, udah dimasukin nih. Nah, ini I diisi oleh 1 atau bisa titik 2 sama dengan. Ya, selama angkanya tidak sama dengan 0, nah ini bisa kondisi lebih besar, lebih kecil, sama dengan, bisa pakai di sini. Ya, while, bisa pakai while. Tapi kalau for kan selama for dari data keberapa. Nah, itu. Kalau for untuk data apa pasti gitu data yang diolah itu dari 1 sampai 10 misalkan atau dari 10 sampai 1 misalkan kebalik ya. Boleh. Itu ditentukan di for. Tapi kalau while selama angkanya tidak sama dengan 0, nah ini kan dia nggak ada hitungan ya. Pokoknya kalau dia angkanya nggak sama dengan 0, lakukan angka yang Anda input adalah berapa. Ya kan? Angka berapa? Yang sini kan? Misalkan saya nulis 5. 5 I-nya dari pertama nih. I. Apakah angka tidak sama dengan 0? Ya. Angka yang Anda input adalah 5. Masukkan angkanya. Kan read lagi. Ulangi kan gitu ya. Masukkan lagi data yang ke I ditambah 1. I-nya berapa tadi? 1 ditambah 1 berarti I yang kedua. And while. Muter lagi dia ke atas. Seperti itu. Itu untuk perputarannya. Mutar. Looping. Ya. Loopingnya itu di sini. Kalau while selalu ini harus ada I ditambah 1 ya untuk menghitung jumlah data yang kita olah gitu istilahnya. Jelas? Oke, Bu. Oke, sementara oke caranya. Oke. Saya bingung itu aja sih sebetulnya yang ini apa? Mm-mm. Assignment. Mm-mm. Boleh nggak ya kalau misalkan nanti ditulis pakai sama dengan aja gitu? Jangan, kalau bisa kasih titik 2 sama dengan. Kalau mau pakai sama dengan, pakai titik 2 sama dengan. Oh, oke Bu, baik Bu. Kita biasakan itu aja dulu gitu. Karena kalau titik 2 aja seperti deklarasi nanti. Kalau sama dengan dikiranya kondisi ya untuk
Untuk while lebih besar lebih kecil sama dengan kayak gitu. Kalau assignment kayak gini bisa anak panah kebalik ya, anak panah kebalik gitu ya. Atau titik dua sama dengan. Itu istilah di dalam algoritma ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini repeat. Kalau repeat tuh buat algoritma misalkan menu masakan misalkan. Menunya adalah ayam goreng, ayam tulang lunak misalkan. Ayam bakar keluar misalkan baru keluar. Dalam membaca nomor pilihan menu yang di input oleh user kemudian tampilkan pesan sesuai dengan nomor menu yang diinput. Misalkan kita tulis 1 berarti Anda memilih ayam goreng misalkan. Ya. Kita coba di sini. Nah, program memilih menu, deklarasi, pilih chart, algoritma repeat, ya, right menu masakan. Nah, ini kan repeat. Repeat tuh maksudnya proses dulu, baru dia cek nih until pilihan sama dengan 4. Kalau dia sudah sama dengan 4, dia keluar dari proses repeat ini. Tuh. Ya, istilahnya gini, kalau kita naik angkot nih, masuk dulu, baru nanti kalau mau turun baru bayar. Nah, ini repeat until. Sampai ke tujuan, apakah sudah sampai, misalkan ya, until sampai tujuan, keluar dia. Tapi kalau belum, dia proses terus gitu. Nah, kalau repeat until itu bedanya seperti itu. Jadi ada for, ada while, ada repeat until. Ya, begitu. Nah, ini kan case. Nah, ini pilihannya pakai case nih. Case pilihan off. Pilihannya kalau saya tulisnya 2, berarti tulang lunak nanti yang kecetak. Gitu. Right, tulang lunak. Dan seterusnya. Tapi kalau salah, bisa pakai otherwise, atau else. Ya, else menu yang Anda pilih salah. In case. Seperti itu. Oke, ini adalah latihannya. Tuliskan algoritma untuk menentukan nilai terkecil dari n buah data integer yang dibaca dari papan ketik. Nilai n dibaca terlebih dahulu. Apakah kan n lebih besar dari 0? Nilai terkecil dari n buah data integer yang dibaca. Nah, cari nilai terkecil dari n buah data. Jadi kalau ada beberapa data gitu ya. Ya, kita menginput beberapa data, tapi kita ngecek nih mana yang apa istilahnya nilai terkecilnya gitu ya. Dari n misalkan kita nginputnya 5, misalkan 5 data ya. Coba kita lihat di sini. Oke, jawabnya seperti ini. Oke. Berarti program misalkan program cek misalkan nilai terkecil minimum, cek minimum misalkan ya, kemudian deklarasi ini algol ya, berarti dia mintanya adalah di sini apa? Terus algoritma menentukan nilai terkecil dari n buah data. Masukkan misalkan di sini ya. Right. Masukkan jumlah data misalkan. Read n misalkan. Masukkan jumlah data gitu ya, yang ke n misalkan ya. Kemudian apa? Masukkan jumlah data. Nah, ya. Read n. Kemudian write, masukkan data pertama. Write
Masukkan data pertama. Masukkan, misalkan data ini sama dengan tanda petik, koma, tutup, ya, read, untuk ininya aja, read, min, dianggapnya tanda yang pertama itu min, misalkan, ya, seperti itu. Data yang pertama kita anggap min, ya, kemudian min, misalkan. Terus kita mau pakai apa? Pakai for, ya, for misalkan. For i sama dengan 1, ya. For i sama dengan 1 to n. Ya. Lakukan. Apa yang dilakukan? Do. Berarti kita pakai if. Jika. If. Apa? Jika. Nah. Sorry. Masukin dulu data yang kedua ya. Nah, right. Masukkan data nilai misalnya sama dengan tanda petik kurung tutup koma read nil misalkan nilai maksudnya ya nil. Oke, terus di sini pakai check if jika min lebih besar daripada nil, kan data yang kedua ya. Kemudian then bisa then-nya bisa di bawah sebenarnya ya. Tapi ini boleh di sini. Then berarti min diisi oleh nil. Ya. Then diisi oleh nil. Ya. Else jika tidak berarti apa? Jika tidak i ya kan? And if sorry nil jika nil. Baca jika min jika dia lebih besar daripada nil then minnya adalah diisi oleh nil. Ya. Jika tidak and if aja. And if misalkan. And if hasil akhir. Atau bisa kita tulis di sini. Ini bisa kita gini. Nah, if then and if. Ya. Di sini adalah and for. And for biasanya seperti itu. Nanti and for dia muter lagi ke sini ke atas. Ya, i-nya otomatis kalau for otomatis dia bertambah jadi 2. Misalkan. Masukkan ini sorry. Ini adalah data yang kedua ya. Karena 1 udah masuk kan di sini ya, min. Data yang kedua ya masuk. Itu kan Oh maaf, yang for i itu nggak pakai titik 2 sama dengan ya? Enggak. Kalau for sama dengan biasanya. Ya boleh sih. Enggak kok. I sama dengan 2. Biasanya for gitu ya sebentar.
Kita lihat di sini. Kalau nggak salah tadi assignment kan ya jadinya. Assignment. Ntar dulu. While for. Assignment for. Tadi ya? Bentar. Repeat. Kalau nggak salah tadi slide atas deh, Bu. Di sini ibunya salah. Enggak. Terima kasih. Ya, titik 2 sama dengan, sorry. Ibu yang salah. Titik 2 sama dengan. Oke. Maaf. Nah, itu. Kadang-kadang suka weird. Oke, for I titik 2 sama dengan. Makasih, Iqbal. Do, write, masukkan nilai. Read nil. Ya kan gitu ya? Read nil. Jadi cek min-nya dengan nil. Ya, apakah dia lebih besar? Kalau dia lebih besar berarti min-nya berubah menjadi nil, isi nil, NI, N4. Nanti kita lihat di sini, kita setelah selesai dia berapa kali, N-nya misalkan 5 kali, dia di sini tulis write, ya, write, kurung buka, ya, nilai terkecil dari N, misalkan, buah data. Ya, sama dengan tanda petik, koma, nil. Min, sorry. Min. Nah, gitu. Itu deklarasikan, jangan lupa. Ya, deklarasikan. Deklarasikan. Jadi apa aja nih? N, ya kan? Misalkan N. N itu, ya kemudian apa lagi? Min, kan variabel-variabelnya ya. Min, N, apa lagi? Nil, misalkan. Tipenya sama, misalkan integer. Titik 2, integer. Gitu? Ya, itu untuk yang latihan yang pertama ini. Untuk looping. Dan buah data integer. Ya, N-nya harus lebih besar dari 0 katanya. Begitu juga untuk yang kedua, buat algoritma untuk menampilkan kata saya sedang belajar pemrograman sebanyak 50 kali, sama dengan contohnya tadi yang 1000 kali ya. Nah, seperti itu. Buat tambahan nilai dari 0 hingga 100, misalkan nyetaknya seperti ini, 0, 10, 20, 30, 40, nah ini. Ya, dengan selang spasi di antara angka ini, ada angka ini, pengen nyetaknya 0, spasi 2, 100, spasi 2, seperti itu. Ya. Nah, yang keempat, buat algoritma untuk menampilkan jumlah angka 20 bilangan asli pertama. Bilangan asli adalah bilangan bulat dari 1 sampai sekian, gitu, sampai 20. Ya. Begitu juga untuk yang nomor 5, menginput nama dan nomor telepon ini, sama. Oke. Ya, silakan, ada pertanyaan nggak? Itu materi hari ini. Ya. Mana nih? Ada 9 orang. Oke. Ada pertanyaan kah? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, mangga. Silakan. Jadi yang loop itu dia harus bareng. Saya kalau lihat loop biasanya dia bareng sama array. Itu dia memang harus bareng sama array apa enggak ya, Bu? Oh, kita belum masuk ke array ya. Oh, belum. Looping. Maaf, Bu, maaf. Looping mau pakai array bisa sih. Looping. Memang ya kan struktur dasar algoritma itu runtunan, kondisional, dan looping. Ya. Ya. Iya.
Jadi bisa di array nanti bisa gitu. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Ya, ya, ya. Ada lagi. Nanti kita ke array-nya nanti ya kayaknya. Belum ke sana. Tipe data bentukan, salah satu tipe data bentukan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk. Nah, Ibu ini dulu ya. Ada yang ditanyakan lagi kah? Ya, yang lain? Zuana, Muhammad Iqbal tadi sering nepes. Sinta Indriani, ada pertanyaan nggak? Mustafa Inal, Isnani, oke. Selfie, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Batasnya tanggal 3 untuk yang tugas ya. Gitu. Tugas harus dikerjakan, diskusi juga ditulis di situ untuk penilaian juga ya. Seperti itu. Yang penting sebenarnya tugas tuh, jangan lupa tugas. Jangan sampai nggak isi ya. Pokoknya kalian kerjakan aja. Oke. Oke. Nah, yang belum ngerjakan, coba nanti bentuknya yang Ibu kasih tadi. Ya, nanti Ibu kirim ya. Apa materi yang punya Ibu, nanti Ibu tambahin lah, Ibu selipin ya. Di 6. Di 6 ya, di 6. Begitu? Ada pertanyaan? Aman, Bu. Aman, aman. Oke, Cukup, sebenarnya Bu. oke. Ya, kalau sudah tidak ada, kita muncul dulu semuanya boleh. Baru kita, Ibu mau screenshot dulu. Oke. Ya, mana Mustafa? Oke, Cynthia. Sinta bisa keluar, muncul. Sinta, Ida, Istani, Nur Faizah. Ya. Bagus kalian namanya. Oke, ya. Juana dari Cilacap tadi, Iqbal dari Jakarta, dari Bekasi ya, Iqbal ya? Iqbal? Cikampek, Bu, Eh, Karawang. Oh, Kerawang, sorry. Kerawang. Kemudian selfie dari mana selfie? Dari Bandung, Bu. Oh, dari Bandung. Ibu juga dari Bandung. Ya. Selfie Muhammad Fisabilillah dari mana? Cijantung, Bu. Cijantung. Cijantung tuh ya. Mustafa. Dari mana Mustafa? Dari Karawang, Bu. Karawang sama Iqbal ya. Selfie. Kemudian Sinta. Sinta dari mana? Sinta. Nggak ngedengar Sinta. Halo. Nggak usah buka kamera. Sinta. Sintanya nggak bisa buka kamera. Suaranya bisa muncul? Ida? Lagi di tempat kerja kali ya. Oke. Isnani, Nur, Faizah. Gitu ya. Oke, Oke, begitu saja hari ini ya. Kita ketemu lagi di sesi apa? Web yang ketiga ya. Ya. Semoga kalian lebih semangat lagi. Ya. Kita coba nanti yang di latihan-latihan yang nanti akan Ibu kasih dicoba ya. Dicoba nanti kalau mau ada pertanyaan silahkan pertanyakan ya. Kemudian boleh melalui diskusi di situ juga ya, melalui diskusi. Oke? Gitu. Ada pertanyaan lagi?
Cukup? Aman, Bu. Aman. Cukup. Enggak. Ya, kita ketemu lagi untuk sesi berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Oke, boleh.